Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Memang aneh, jadi Pak Jokowi kok malah mempertanyakan manfaat infrastruktur yang telah dibangunnya sendiri. Presiden Joko Widodo semestinya tidak mempertanyakan apa yang telah dilakukannya, di mana kerap membanggakan pembangunan infrastruktur selama menjabat. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom Deddy Kurniasyah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang keheranan dengan hasil kerjanya sendiri. Terlihat benar Presiden hanya ingin kabar baik. Tentu disayangkan karena semakin sering menyudutkan pihak lain selain diri Presiden sendiri. Ujar Deddy kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 7 Agustus. Hal itu, lanjut Deddy, karena Presiden mencari sesuatu untuk disalahkan atas pertumbuhan ekonomi penerbangan di kuartal 2 2020 yang anjlok cukup dalam berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana sektor yang turun paling besar adalah angkutan udara dengan kontraksi sebesar 80,23%. Semestinya ini menjadi acuan evaluasi ada kesalahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Presiden seharusnya melihat itu dan berhenti mencari dalih untuk pembelaan. Begitu kata Deddy. Apalagi Presiden Jokowi kerap kali membanggakan capaiannya dalam sektor infrastruktur. Namun saat ini Presiden Jokowi malah mempertanyakan apa yang sudah dilakukannya sendiri. Faktanya semua bandara yang dibangun periode presiden sebelumnya dan diresmikan Jokowi selalu dibanggakan. Untuk itu dalam kondisi sulit semestinya tidak ada upaya mempertanyakan apa yang sudah dibangun. Begitu pungkas Deddy. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Jokowi ini marah-marah karena ekonomi minus 5,32%. Ekonom senior Indef Didik J. Rahbini mengatakan bahwa meskipun Presiden Joko Widodo sudah meluapkan amarahnya saat membuka sidang kabinet paripurna beberapa waktu yang lalu, kepada para menterinya tetap saja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 tumbuh negatif 5,32%. Padahal kata Didi, kala itu Jokowi cukup geram karena penyerapan anggaran penanganan COVID-19 sangat rendah sekali. Ternyata dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan juga fakta bahwa Presiden marah-marah, ternyata fungsi pemerintah dalam menahan pertumbuhan minus ini tidak berjalan. Justru pemerintah menjadi sumber kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negatif. Begitu kata Didi dalam sebuah diskusi secara virtual pada hari Kamis 6 Agustus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 yang tumbuh negatif 5,32% merupakan angka pertumbuhan terendah sejak tahun 1999 atau saat Indonesia mengalami krisis moneter. Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat. Pasalnya di kuartal 2 tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik, yakni di angka 5,07%. Sementara kuartal 1 2020 lalu pertumbuhannya masih positif di angka 2,9%. Jadi ekonominya tidak teratasi dan pandeminya juga, sehingga ekonominya lebih jauh mengalami pertumbuhan negatif. Jangan harap ekonomi bangkit kalau pandemi masih ada. Begitu kata Didi. Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni. Salah satu yang disinggung olehnya adalah soal belanja pemerintah pusat yang ia nilai serapannya masih kecil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 yang tumbuh 5,32% merupakan pertumbuhan terendah. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BPS, Kejuk Suharyanto, dalam konferensi pers melalui video telekonferensi di Jakarta. Kontraksi terendah sejak kuartal 1 1999, waktu itu mengalami kontraksi 6,13%. Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat. Pasalnya di kuartal 2 tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik, yakni di angka 5,07%. Pandemi COVID-19 katanya benar-benar meluluhlantakkan ekonomi nasional, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti karena penerapan PSBB. Menurut pengeluaran secara tahunan year on year, semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam. Kejuk juga memaparkan komponen ekonomi seperti konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 5,51%, investasi atau PMTB juga tumbuh negatif 8,61%. Begitu juga dengan ekspor,
meski tidak sedalam yang lain tapi pertumbuhannya negatif sepanjang periode tersebut. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan negatif 6,90%, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga juga tumbuh negatif 7,76%. Karena itu perlu diingat pada triwulan kedua tahun 2019 yang lalu, ada pilpres serentak pada waktu itu tinggi dan sekarang tidak ada yang nantinya akan bergeser ke akhir tahun, menyebabkan konsumsi menurun. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/HUM/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum.
Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44/P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri.